Allah sumber hidup dan damai sejahtera, hari ini kami merayakan kasih-Mu yang tidak pernah menua, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah berhenti memanggil kami untuk datang dan melayani-Mu. Bapa, bukalah hati kami agar ibadah Natal ini menjadi ruang di mana kami kembali menemukan tujuan hidup kami. Sucikan pikiran kami, tenangkan langkah kami, dan biarkan setiap nyanyian, firman, setiap doa membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Mampukan kami belajar memakai sisa hidup kami untuk melayani-Mu dengan setia sampai akhir. Di dalam Kristus Yesus, terang yang lahir bagi dunia, kami memulai ibadah Natal ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan lahir di kandang yang sederhana. Tuhan juga mau lahir lagi di hati-hati yang sederhana, termasuk hati kita semua. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bersuka cita karena Ia telah lahir. Mari dengan bangkit berdiri kita sambut Sang Raja. Hai siarkan di gunung. Di sini sempit. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tapi ternyata tenaga makin habis. Sendi juga pada sudah bunyi semua ini. Apalagi kalau sudah musim hujan gini, pada lindu semua. Pelayanan sudah bukan bagian saya. Gantilah dengan yang muda-muda. Tapi kok aneh ya? Semakin saya ingin berhenti, hati saya justru terasa kosong. Natal tahun ini saya bingung dan bertanya-tanya, Tuhan, masihkah Engkau butuh saya? Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita memohon belas kasih Tuhan atas kesalahan dan dosa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali terlalu cepat untuk menyerah,
ampuni kami yang seringkali merasa bahwa usia membatasi pelayanan kami. Pulihkan hati kami, agar kami selalu mau Engkau pakai sampai akhir hayat kami. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, seringkali kita merasa tidak mampu, tidak berguna, dan menganggap bahwa usia lanjut adalah waktu untuk menyudahi pelayanan kita semua. Padahal Allah tidak pernah menilai kuatnya tubuh kita, tapi Allah melihat kesiapan dan kesungguhan hati manusia. Karena kasih-Nya sungguh akan memampukan kita, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Yang demikian bunyinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari Bapak Ibu bersama kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan lagu dari Pulau dan Benua bait yang pertama sampai dengan yang kedua. rapat komisi, pimpin persekutuan, ikut persiapan kebaktian. Wah, ternyata sudah cukup banyak pelayanan yang saya ikuti. Mungkin ini memang waktunya gantian dengan yang muda. Mungkin di halaman kosong ini tandanya Tuhan sudah selesai pakai saya untuk melayaninya. Apakah memang benar Tuhan akan selesai memakai pelayanan Bapak Ibu yang sudah lanjut usia? Mari kita memantapkan hati kita untuk menyiapkan hati kita masing-masing mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Agus Susanto.
kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang kembali boleh kami nikmati bersama di dalam persekutuan kami. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga mempersiapkan diri kami untuk menerima taburan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menaungi kami agar kami mampu mengerti dan sanggup untuk melakukan kebenaran firman. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, satu ayat saja yang ada di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Demikian firman Tuhan. Dan kalau kita membaca firman ini, mungkin kita ingat bahwa ini merupakan salah satu ayat yang sering muncul di dalam iklan apa? Ya, kedukaan. Ya, ayat ini seringkali dipakai untuk menyatakan bagaimana almarhum telah mengakhiri hidupnya dengan tetap setia kepada Tuhan. Nah, namun saudara, kalau kita melihat ini, maka ayat ini tidak khusus untuk kedukaan, ya, tapi ini adalah ayat yang berlaku untuk kita semua, bahkan untuk semua usia. Seringkali saudara, saya agak kurang pas, agak terusik kalau ada orang yang menyatakan dalam pertemuan, biasanya pertemuan lansia seperti ini, kita minta agar Tuhan memakai sisa hidup kita. Kok tahu hidup kita ini tinggal sisa? Dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak pernah tahu sisa hidup kita itu tinggal berapa. Banyak orang yang lebih muda dari kita sudah mendahului kita. Kalau mereka menantikan sisa, mungkin mereka tidak mengalaminya. Mungkin mereka terkejut kok sudah harus mengakhiri hidup. Sementara hanya orang mungkin mempunyai angan-angan kalau bisa hidup sampai usia 100. Kalau sekarang 80, nah sisanya tinggal 20. Tapi kalau baru 40, wah sisanya masih banyak, ya, masih panjang. Jadi belum waktunya disebut sisa. Padahal kita tidak tahu Tuhan akan mengakhiri kehidupan kita kapan. Tapi firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita agar kita dapat tetap setia sampai akhir. Sebagaimana kita boleh bersama-sama akan menghayatinya melalui apa yang seringkali kita kaitkan dengan kesetiaan kita
kepada Tuhan, yaitu dalam pelayanan. Melayani sampai akhir. Nah, saudara-saudara, kita seringkali menganggap bahwa melayani atau pelayanan itu adalah hal-hal yang terkait dengan organisasi saja. Saya jadi majelis, saya jadi pengurus komisi, saya ikut dalam paduan suara, saya ikut mengajar sekolah minggu. Sehingga kita seringkali kemudian mengkaitkan keterlibatan kita dalam pelayanan itu dengan batasan-batasan waktu. Kemarin saya bertemu dengan seorang mantan penatua dari GKI Bromo, sudah lama tidak ketemu, pernah juga dia di klasis. Saya lalu tanya, masih jadi penatua? Oh ya tidak, sudah biar gilirannya yang muda-muda. Dalam kepengurusan, dalam kemajelisan mungkin ada batasan itu. Tetapi kalau tidak jadi majelis, bukan berarti tidak melayani. Sering saya melihat saudara dalam perjalanan pelayanan saya, orang-orang yang jadi anggota majelis yang justru menjelang akhir pelayanannya menjadi sangat bersukacita, lego, gak jadi majelis. Jadi anggota majelis itu sudah repot, sudah pikir ini melakukan itu, dipaidu terus. Yang kurang ini, yang kurang itu, yang enggak gini, yang enggak gitu, sehingga hari-hari akhir sebelum dia turun menjadi hari penantian, menghitung hari, kurang seminggu, kurang 6 hari, kurang 5 hari, akhirnya lego. Dan saudara, pada saat pelayanan itu terkait dengan apa yang membebani kita, maka pasti kita akan cepat-cepat berhenti. Karena ya buat apa? Melayani kok susah-susah, melayani kok repot-repot. Sehingga akhirnya pelayanan pun menjadi asal-asalan. Nah, saudara, pelayanan sampai akhir kita coba kaitkan dengan penghayatan Paulus dalam melayani Tuhan. Paulus masuk dalam pelayanan kepada Tuhan bukan kalau secara manusia untuk meniti karir yang makin lama makin menanjak, tapi justru secara manusia dia menjalani kehidupan pelayanan yang makin hari makin turun, makin hari seolah makin tidak ada artinya. Sebelum dia menjadi orang percaya, dia adalah seorang yang boleh dikata sebagai pemimpin, seorang yang cukup berada, seorang yang dihormati. Tetapi setelah dia menyerahkan diri untuk mengikut Kristus dan melayani, hidupnya mengalami perubahan 180 derajat. Dia yang dahulu dihormati sekarang dihina di sana sini. Dia yang dulu dengan gagah
mengejar-ngejar orang Kristen. Sekarang dia dikejar-kejar. Dia yang dahulu menangkap orang-orang percaya. Setelah dia mengikut Kristus, dia justru ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, bahkan akhirnya mengalami kematian karena imannya. Tapi saudara-saudara, Paulus tidak pernah menyesal. Paulus tidak pernah mengeluh. Mengapa setelah saya jadi Kristen? Mengapa setelah saya percaya Yesus saya menjadi demikian menderita? Paulus tetap setia dalam pelayanannya. Baik pada saat banyak orang yang memuji atau mengeluhkan dia sebagai orang Kristen. Dalam 1 Korintus kita melihat bagaimana ada banyak orang yang meninggikan dia. Aku pihak Paulus. Sementara yang lain berkata, aku pihak Kefas, aku pihak ini, aku pihak itu. Paling tidak Paulus punya masa. Paling tidak Paulus masih punya pengaruh di antara orang-orang percaya. Tapi itu saudara tidak membuat Paulus sombong, tidak membuat Paulus tinggi hati dan kemudian berkata, coba ayo dihitung yang ikut saya sama ikut Petrus, ikut Yakobus, ikut yang lain-lain, banyak mana? Paulus justru dengan rendah hati menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang lain itu adalah bagian dan kesatuan tubuh Kristus. Paulus menghayati bahwa dia hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki. Sementara Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, saudara-saudara, dengan penghayatan ini kita mau belajar untuk mengerti bahwa saat kita melayani Tuhan, maka bukan nama, kedudukan, kemuliaan yang kita ingin peroleh, tapi kita mau melayani Tuhan karena kita mau berterima kasih, karena kita mau mengucap syukur, sehingga pelayanan kita boleh kita jalani baik pada saat kita mendapatkan pujian maupun pada saat kita mendapatkan kritikan. Kita mau melayani Tuhan baik pada saat kita memiliki kekuatan sehingga kita bebas menentukan apa yang akan kita lakukan, maupun pada saat kita mulai terbelenggu oleh keterbatasan kita karena pertambahan usia yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada waktu untuk kita berkata, sudah saya estafetkan ke orang lain, sekarang saya sudah tidak lagi melayani. Karena pelayanan bagi kita orang-orang percaya bukan hanya tugas-tugas struktural gerejawi seperti yang tadi saya katakan, sebagai anggota majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai anggota paduan suara, sebagai pengurus kelahi. Banyak orang menganggap itulah yang disebut
pelayanan. Padahal itu hanyalah merupakan salah satu bentuk pelayanan. Sehingga tidaklah tepat kalau kita dalam kehidupan kita mencoba menghayati bahwa saya hanya anggota jemaat biasa. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak terlibat dalam pelayanan. Ya wajar, saya bukan pengurus. Banyak orang menghindar dari tugas pelayanan karena memahami bahwa pelayanan hanyalah jabatan-jabatan gerejawi tertentu. Jadi saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk mengkaitkan dengan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, maka di dalam Injil Matius pasal 5 Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Dan itulah yang seharusnya kita hayati, bahwa hidup yang sudah diselamatkan adalah hidup yang senantiasa memancarkan rasa syukur, hidup dalam sukacita, karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita pulih terus menghayati bahwa hidup kita adalah hidup yang berarti di dalam kasih karunia Allah. Dunia boleh melihat kita sebagai orang-orang yang tidak berguna lagi. Dunia mungkin melihat kita sebagai orang-orang yang hanya merepoti. Dulu memang bisa macam-macam. Nah sekarang manusia melihat, menilai sesamanya dari apa yang dapat diperoleh dari orang lain, apa manfaatnya. Sehingga seringkali mungkin ada orang yang mengatakan bahwa ya apalagi gunanya hidup ini. Mungkin orang lain tidak mentolong, menyampaikan bahwa kamu ini sudah tidak berguna, kamu ini ngerepoti. Tapi seringkali kita sebagai pribadi merasa bahwa kita sekarang sudah tidak berarti, bahwa kita sekarang sudah tidak berguna. Oleh karena itu, hari-hari kehidupan kita lalu kita isi hanya dengan ratapan, keluhan, dan kita seringkali mendengar orang-orang dalam usia lanjut yang kemudian seolah-olah sangat beriman, siap kapanpun Tuhan mau manggil. Bahkan ada yang mungkin merasa tidak sabar, kok tidak dipanggil-panggil. Saudara, menurut saya ini bukan sikap hidup orang yang beriman, tapi sikap hidup orang yang kalah dalam pertandingan. Karena kita merasa untuk apa hidup ini? Untuk apa hidup lama-lama? Padahal kita meyakini bahwa selama Tuhan memberikan kehidupan pada kita, itu berarti Tuhan mau memakai kita
Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Lalu saudara mungkin akan bertanya, ya gimana ya? Kalau orang itu sudah cuma tidur, tidak bisa apa-apa, ulang-uling di tempat tidur, ngerepoti anak cucu, apa yo sebaiknya dipanggil. Saudara, saya punya teman rekan pendeta yang dalam perjalanan hidupnya kemudian menjadi tidak berdaya. Dia hanya bisa tidur, dia harus dilayani, tapi dia masih mempunyai pikiran yang jernih. Dia masih bisa berbicara, bercerita. Dan saudara-saudara, dia menyaksikan bahwa hari-hari kehidupannya yang hanya terbaring di tempat itu bukanlah hari-hari yang tidak berguna. Dia menyaksikan bahwa dalam kehidupannya yang pada waktu dia sehat, dia boleh melayani Tuhan ke banyak gereja, dia berkeliling dari satu jemaat ke jemaat lain. Dia melayani anggota jemaatnya yang mempunyai masalah. Dia membantu, dia menolong. Sekarang tidak ada satu kata pun yang mengatakan saya sudah tidak berguna. Tidak pernah dia mengatakan bahwa saya sudah tidak berarti. Dalam keterbatasan geraknya, dia mempunyai catatan lengkap tentang jemaatnya. Dia katakan, sekarang saya punya banyak waktu untuk mendoakan anggota jemaat, mendoakan rekan-rekan pendeta, mendoakan saudara-saudara. Dia tidak merasa bahwa doa itu hanya cuma doa, tapi dia menghayati itulah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita boleh menghayati. Mungkin kita tidak segagah, sesegar dulu lagi. Mungkin ada banyak kendala dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita tidak melihat itu sebagai kelemahan, sebagai alasan untuk menghentikan pelayanan kita. Tapi biarlah itu kita boleh terima dan syukuri. Meskipun sekarang saya dalam keadaan yang mundur, berbeda dengan dulu 40, 50 atau 30 tahun yang lalu. Tapi kita tetap bersyukur kalau Tuhan tetap mau memakai saudara dan saya untuk melayaninya. Kalau kita mengikuti media sosial, saudara, akhir-akhir ini, maka kita seringkali mungkin menemukan bagaimana orang-orang dengan mudah meremehkan, menghina orang-orang yang dahulu punya jabatan yang cukup tinggi. Bagaimana kita mungkin pernah mengikuti berita-berita tentang orang-orang yang dengan enak menghinakan seorang mantan presiden,
seorang purnawirawan mantan jenderal, seorang yang dahulunya punya kekuasaan, sekarang menjadi bahan lelucon, bahan ejekan. Dan hal itu seringkali kemudian dianggap sebagai satu kebiasaan. Ya sudah, orang sudah tidak bisa apa-apa, orang sudah purnawirawan, orang sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya sudah, tinggal jadi bahan omongan. Apalagi kalau kemudian kita menemukan kesalahan atau kejelekan masa lalunya, lalu diungkit-ungkit semua. Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, kita diajar untuk menghargai kehidupan dari masa ke masa. Saat Tuhan memilih dan menetapkan kita sebagai anak tebusan, maka sejak itu Tuhan tidak pernah menilai kita dari apa yang dapat kita lakukan. Oh, orang ini masih hebat, masih jadi ketua komisi, masih jadi ketua majelis, masih jadi pendeta, lebih dihargai oleh Tuhan daripada yang sudah tidak bisa apa-apa. Bukan. Di dalam pelayanan kita, saudara, kita tidak pernah mengalami masa sebagai mantan, karena kita terus dilibatkan oleh Tuhan. Mungkin bukan oleh gereja, karena ada aturan-aturan, ada batasan-batasan. Seorang pendeta sampai usia 60 harus emeritus. Tapi itu bukan pensiun, itu bukan berarti selesai. Tuhan masih membuka ruang dan kesempatan pelayanan yang sangat banyak. Ada orang yang diberikan suara yang bagus untuk penyanyi. Mungkin orang ini sampai usia lanjut masih dapat menyanyi. Tapi mungkin ada orang yang diberi karunia untuk dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan pelayanan yang membutuhkan tenaga. Sampai usia tertentu dia tidak lagi sanggup, dia harus berhenti. Tapi Tuhan tidak kemudian mengatakan kamu sudah cukup, kamu sudah tua. Tuhan tetap membuka pintu-pintu pelayanan yang lain yang sangat banyak. Tinggal kita mau memilih yang mana. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukanlah untuk diri kita atau untuk orang lain, tetapi untuk Tuhan. Kalau Paulus melakukan pelayanannya hanya untuk dirinya sendiri, maka saya yakin dia sudah lama berhenti. Karena apa yang dia lakukan seolah merupakan kesia-siaan. Dia mengajarkan kebenaran, tapi dia ditolak. Dia mengajarkan untuk hidup bersandar kepada Tuhan, tapi dia justru diolok-olok sebagai pengajar sesat, pengajar palsu dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, Paulus tidak pernah berhenti, bahkan
saat dia di dalam penjara, saat orang-orang mengetahui bahwa dia di penjara karena pelayanannya, karena imannya kepada Kristus, dia tidak berhenti berbicara tentang kasih Kristus. Dan di dalam Kisah Rasul kita mendapat kesaksian bagaimana kepala penjara dengan seisi rumahnya kemudian bertobat karena melihat kesaksian dari Paulus dan Silas. Nah, itulah saudara, hal yang kiranya boleh terus kita hayati sebagai bagian dari tugas kita sebagai orang percaya. Melayani berarti menyaksikan kasih Kristus. Melayani berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita menjadi terang, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan pelayanan tidak pernah mempunyai arti tugas yang dibatasi oleh dinding-dinding gereja, oleh aturan-aturan organisasi. Tapi pelayanan adalah tugas yang harus kita lakukan dimanapun Tuhan tempatkan kita, di tengah keluarga kita, di dalam pergaulan kita, dalam persekutuan kita dengan sesama orang percaya, dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus berusaha untuk mengubah. Kalau selama ini mungkin seringkali kita mendengar orang-orang di sekitar kita yang mengenal kita atau mengenal saudara kita seiman kemudian berkata, wong Kristen kok kaya ngono. Artinya apa? Artinya mereka sedang mencela. Mereka sedang melihat bahwa kok ada bedanya antara apa yang mereka dengar dan kenyataannya. Marilah saudara kita ubah kehidupan kita agar pada saat kita mendengar orang-orang di sekitar kita melihat, menilai kehidupan kita, mereka berkata, ya, memang dia orang Kristen. Kita mau menyaksikan kasih Allah melalui kehidupan kita. Bagaimana kita melayani sesama kita. Pelayanan saudara bukanlah satu ajang untuk kita berpura-pura. Di gereja begitu aktif, di gereja begitu semangat melayani. Tapi di rumah kita memposisikan diri sebagai bos. Semua harus melayani saya. Saudara, pelayanan adalah bagian yang nyata dari kehidupan kita. Karena pelayanan harus kita lakukan dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa. Dan mengubah ini, saudara, bukan merupakan satu hal yang mudah. Karena apa? Karena kita masih juga senantiasa membedakan antara pelayanan dengan kehidupan kita. Kalau saya
Minggu harus menyanyi tugas di paduan suara. Nah, itu pelayanan. Sehingga mungkin kita dapat mengabaikan tugas yang lain karena ada pelayanan. Saudara-saudara, apakah pelayanan ini juga akan memuliakan Tuhan di luar gereja? Pada saat orang melihat kesetiaan, kesungguhan kita untuk menyatakan komitmen kita, ya kalau jamnya paduan suara saya pelayanan, saya harus hadir. Pada saat di rumah ada suami, anak, atau orang yang serumah dengan kita sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit, dan yang bisa membawa itu hanya kita karena adanya kita berkata, nanti pelayanan itu. Saudara, apa yang akan menjadi penilaian tetangga-tetangga kita seandainya itu terjadi? Seandainya kemudian karena pelayanan kita terlambat menolong sesama kita. Kita sudah sering mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Sudahkah kita juga menghayati sebagai bagian tugas kita, meskipun kita bukan orang Samaria, tapi itulah yang Tuhan katakan bagaimana kita dapat mengedepankan pelayanan yang sungguh, pelayanan yang sejati, yaitu memberikan perhatian kepada sesama kita. Karena itu marilah saudara kita mulai bersama-sama melanjutkan perjalanan hidup kita tanpa kita harus menghitung hari. Masih berapa lama Tuhan memberi kehidupan. Tapi marilah kita menjalani ini dengan penuh sukacita, karena berapa lama pun kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tetap mempercayakan pelayanan-pelayanan yang indah kepada saudara dan saya. Marilah kita saling melayani, marilah kita saling menumpang di dalam pelayanan, sehingga hanya nama Tuhan yang boleh kita permuliakan. Amin. Ternyata melayani itu bukan cuma waktu badan kuat, tapi waktu hati masih mau dipakai Tuhan. Alamat terakhir ini bukan milikku, tapi milik Tuhan. Selama aku masih hidup, berarti Tuhan masih belum selesai menulis karya pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang tadi telah difirmankannya, hidup ini adalah sebuah anugerah dan setiap hari adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Paduan Suara Kairos sebagai bukti nyata bahwa lanjut usia bukan penghalang kita melayani Tuhan.
pesan-pesan yang dibawakan oleh paduan suara Kairos untuk menguatkan kita bersama. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Agus Suyanto. Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi dalam uraian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Andreas, ada banyak sekali contoh-contoh pelayanan. Salah satunya yang disebut adalah pelayanan doa. Jadi sekarang mari kita melakukan pelayanan doa. Kita menaikkan doa syafaat sebagai pelayanan kita. Mari kita satu hati dan doa. Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk merayakan Natal. Terima kasih Tuhan sudah berkenan hadir di dunia untuk menyelamatkan kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama memohon belas kasih, cinta kasih Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, khususnya sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka saat ini mungkin tidak dapat ikut bersama-sama dengan kami merayakan Natal karena mungkin mereka sedang terbaring di rumah atau terbaring di rumah sakit dalam perawatan. Mohon Tuhan berkenan tilik mereka satu persatu, menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Atau di saat mereka dalam kondisi sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk bersukacita merayakan Natal dalam kondisi kesehatan mereka yang terganggu, supaya dalam kondisi itu pun mereka tetap bisa bersukacita menyambut Natal. Mohon Tuhan berkenan menyembuhkan sahabat-sahabat kami. Tuhan, kami juga ingin memohon kepada Tuhan, seperti tema hari ini melayani hingga akhir, biarlah kiranya kami sebagai anak-anak-Mu, jemaat lansia, tetap memiliki semangat untuk melayani. Karena kami percaya Tuhan sudah memberikan berbagai macam talenta kepada kami semua. Talenta kami mungkin melayani sebagai pemusik, mungkin kami melayani sebagai penyambut umat, atau mungkin kami melayani dalam paduan suara, atau melayani sebagai orang-orang yang diberi kemampuan untuk memasak, atau hal-hal yang lain. Tapi biarlah kiranya kami tidak berhenti melayani sekalipun usia kami sudah semakin bertambah. Berikanlah kepada kami semua semangat untuk terus melayani Tuhan hingga akhir hidup kami. Karena batas kami melayani Tuhan di bumi ini adalah sampai akhir hidup kami. Tuhan, kami juga ingin bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, biarlah kiranya semangat kami untuk datang bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman kami tidak berhenti hanya sampai Natal, tetapi kami terus bersekutu sampai akhir hidup kami juga. Karena melalui persekutuan ini Tuhan merawat iman kami, Tuhan menjaga iman kami, bahkan Tuhan juga menumbuhkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengenal, semakin mengenal Tuhan. Bahkan di dalam hidup kami semakin setia di dalam mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi seperti Rasul Paulus yang terus menjalani pertandingan yang baik, pertandingan iman sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami semua Tuhan. Saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami di banyak tempat yang sedang mengalami bencana alam. Tuhan, Kau tahu kondisi mereka satu persatu. Ada yang masih belum terselamatkan, ada yang masih hilang,
ada yang mengalami kesulitan karena tidak punya makanan, tidak ada tempat tinggal, mereka yang kedinginan karena musim hujan seperti ini. Tuhan tolong pilihlah mereka. Gerakkan hati kami semua, seluruh rakyat Indonesia, supaya kami semua memiliki hati untuk mengumpulkan bantuan bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Tuhan, gerakkan kami umat Kristiani, gereja-gereja Kristen dimanapun, supaya kami juga tergerak untuk mengumpulkan bantuan, menolong mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Tuhan, menggerakkan hati pemerintah kami supaya mereka juga segera mengambil tindakan untuk menolong saudara-saudara kami di dalam bencana yang mereka alami, supaya saudara-saudara kami bukan hanya tertolong, tapi boleh mereka mengalami ini tidak merasa sendirian, tetapi ada banyak orang yang memiliki hati yang berbelas kasih untuk menolong mereka. Dan biarlah kiranya ini juga boleh menjadi bagian dari pelayanan kami, seperti orang Samaria yang murah hati, yang selalu mau menolong, berbelas kasih kepada sesamanya. Tolonglah saudara-saudara kami ya Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka dalam bencana yang mereka sedang alami. Tuhan, kami mengingat untuk Komisi Lansia GKI Tumapel. Tuhan, berkati pelayanan Komisi Lansia. Tuhan tahu memang kami sudah banyak yang berusia lanjut, tapi biarlah kiranya Komisi Lansia ini tetap diberi hikmat, diberi semangat oleh Tuhan, diberi sukacita untuk melayani, sehingga Komisi Lansia GKI Tumapel tetap kreatif untuk bisa terus melayani umatmu yang berusia lanjut. Saya percaya Tuhan akan terus menolong pelayanan mereka. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk persiapan-persiapan Natal di GKI Tumapel ataupun di gereja-gereja Tuhan dimanapun. Biarlah kiranya Natal tahun ini sungguh-sungguh menjadi berkat, mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh doa kami ini Bapa dengan penuh percaya bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan mengabulkannya seturut dengan cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur dan kerelaan hati kita. Dasar persembahan terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi dengan hati yang bersyukur, sebab segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Pengumpulan persembahan akan diiringi lagu Apalah Arti Ibadah. Apalah arti
kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami menyisihkan Tuhan berkat-berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat yang kami sisihkan ini juga dapat dikelola oleh gereja kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa serta ucapan syukur kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa, aku baru tahu. Ternyata Opa pernah nggak sanggup ya, pernah merasa nggak sanggup untuk melayani lagi. Bukan ayah, meskipun usia Opa ini sudah lansia, tetapi selama Tuhan masih memberi Opa nafas, Opa mau melayani sampai akhir. Kalau begitu, mari kita ajak oma-opa yang lain untuk tidak berkecil hati dan terus melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun umur sudah menua, tetapi kita tetap melayani Tuhan dengan umpamanya berdoa, dengan tauladan, dengan kata-kata yang sederhana. Tuhan belum selesai menulis kisah kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Baiklah saudara, kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang tadi merasa bahwa sukacitanya bertambah karena datang Natal Asia? Wah, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya juga akan mengundang beberapa teman yang bulan ini juga sukacitanya bertambah karena umurnya juga bertambah. Silahkan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Desember, ya maju ke depan. Silahkan. Wah, ternyata yang bersukacita lumayan banyak ya Bapak Ibu di bulan Desember ini. Bapak-bapaknya apakah tidak ada? Ini kelompok ibu-ibu semua berarti ya. Ya, sebelum kita akan bernyanyi bersama, saya akan bertanya satu pertanyaan saja. Ya, Ibu bisa disebutkan tanggal berapa ulang tahun dan harapannya apa sih? Ya, ulang tahun di bulan Desember. Ini bareng-bareng loh ibu-ibu sama kelahiran Yesus. Ya, silahkan Ibu. Saya rasa mereka dia pilih sama ada baru. Harapan saya dari mulai tahun sekarang, tahun-tahun depan saya lebih berani. Lebih berarti untuk Tuhan. Harapan saya tetap sehat, tetap kuat, sehingga tetap bisa melayani. Sama juga saya dengan Bu Sri Hati. Saya 30 Desember dan bintang saya mungkin mirip-mirip sama Tuhan Yesus ya. Jadi harapannya ya sama, kita sama-sama melayani di gereja. Terima kasih. Saya dari GKI Monaco. Saya lahir tahun tanggal 25 Desember 1952. Harapan saya yang utama saya minta sehat, cuma itu aja. Saya dari gereja di Monaco 12/21. Ya, kami bersyukur dan bersukacita. Bulan 12. Guru bahasa Inggris. Saya ingin sehat-sehat terus, saya Saya dari GKI Tumapel, lahir 1 Desember 1950. Apa sih? Harapan. Umur panjang, diberi kesehatan, dan ada sukacita. Terima kasih. Saya tanggal 10 Desember, harapannya ya
hidup. Terima kasih. Di Tuhan, saya Alma Kalmata. Saya lahir tanggal 22 Desember tahun 55. Di Tuhan, tapi saya sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nama saya Sugiman. Usia baru 85 tahun. Saya lahir tanggal 9 bulan 12 tahun 1940. Keinginan kita yang menanyakan bahwa kita juga pernah ikut melayani, ya. Namun sekarang karena usia sudah ya begitu lanjut, maka dalam batin kita tidak berhenti di situ, tetapi kita tetap ikut masih ke gereja, rajin membaca Alkitab, juga masih rajin membawa renungan atau membaca renungan tiap malam. Terima kasih, situ aja. Saya belum lahir, 4 hari lagi saya baru lahir, 12 Desember. Mudah-mudahan Tuhan masih tetap memberikan saya kesehatan, bahagia, dan melayaninya sampai akhir. Si dokumentasi kita, anak saya lahirnya 25 Desember. Terima kasih. Mas Erik juga ya. Ya, bersyukur sekali ya Bapak Ibu, kita bulan ini banyak sekali saudara-saudara kita yang bertambah umurnya. Dan kalau kita dengarkan, tadi juga menularkan semangat kepada kita semua. Karena apa? Karena sudah lanjut usia tapi semangatnya itu tidak pernah surut. Ya, kita akan bersama-sama untuk mendoakan teman-teman kita dengan bernyanyi selamat ulang tahun. Saya akan nyalakan lilinnya dulu, nanti ditiup bersama-sama ya ibu-ibu, bapak-bapak, meskipun ini cukup banyak orangnya. Ya, nanti akan didoakan berbarengan dengan doa makan dan doa penutup. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati pertambahan umur di bulan ini.
Ya, Bapak yang terkasih, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Ya, pengumuman untuk hari ini akan disampaikan oleh Ibu Jin. Silahkan Bu Jin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Ini mestinya bukan pengumuman, tapi ajakan. Saya punya 3 ajakan untuk kita semua. Yang pertama, senam lansia setiap hari Senin jam 7.30 di sini. Yang kedua, persekutuan Komisi Lansia untuk 2026 awal tahun ya, bulan Januari, tepatnya di hari Senin 12 Januari 2026. Dan yang terakhir, ajakan saya untuk Bapak Ibu, ayo kita hadir di acara pemahaman Alkitab setiap hari Kamis jam 9 pagi di sini. Ini tadi 3 ajakan dari kami, pengurus Komisi Lansia GKI Tumapel. Sekarang saya undang untuk Bapak Okta, Bapak Fandi, Bapak Devian, dan Saudari Audrey. Silakan maju ke depan. Mari. Fandi, Devian tidak ada ya? Audrey, Ibu Budiatno. Ada sedikit tanda kasih dari pengurus Komisi Lansia GKI Tumapel untuk Pak Okta, Fandi, dan Audrey. Terima kasih banyak untuk pelayanan Pak Okta, Pak Fandi, dan Audrey selama ini. Tuhan memberkati. Pak Okta, Mas Fandi, dan Audrey yang sudah setia membantu persekutuan lansia setiap hari Senin. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, saya punya beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau membantu saya untuk mencari jawaban? Amin. Syukurlah. Ya, ada 5 pertanyaan, tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu, jangan langsung angkat tangan ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu. Kalaupun ibu-ibu atau bapak-bapak dari GKI Tumapel misalnya, oh karena ini banyak dari GKI Kebonagung, GKI Blimbing atau GKI Bromo ada yang hadir, ngalah dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut menjawab juga boleh. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti bisa Bapak Ibu tebak. Itu yang dibacakan Mbak Berita apa ya kira-kira jawabannya? Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Oke. Ya, siapakah aku? Lanjut. Ya, ini aku muncul dalam kisah yang sering diceritakan setiap bulan Desember. Tapi sebenarnya aku hanya disebut sedikit saja di dalam Alkitab. Aku bukan tokoh, bukan benda keramat. Tapi tanpa aku, banyak orang tidak akan mengerti bahwa dunia tidak siap menerima kedatangan Sang Juru Selamat. Masih ada satu clue lagi Bapak Ibu. Orang-orang pada zaman itu sibuk karena penuh tamu, penuh urusan, penuh perjalanan. Aku
Aku seperti simbol bahwa hati manusia sering penuh oleh banyak hal, sementara yang paling penting justru tidak diberi tempat. Ya, siapakah aku? Ya, tunggu dulu. Adakah yang bisa membantu Bu Tante Maria atau Bu Jen? Ya, saya hitung lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oh, Ibu yang pakai baju putih. Tuhan Yesus dia. Tadi kan dia masih belum. Tuhan Yesus, kurang tepat. Bapak Abraham siapa? Kurang tepat. Gembala. Kurang tepat Ibu. Juru selamat. Kurang tepat. Bintang Daud. Bintang Daud. Kurang tepat. Oh, sebentar. Yohanes Pembaptis. Kurang tepat. Ya, ini Oma Syardi. Pemilik penginapan, hampir saja. Hari Natal. Kurang tepat Ibu. Ya, Palungan. kurang tepat Ibu. Pak Alcosam nggak boleh, itu ada jawabannya di sana. Kurang tepat. Maria. Kurang tepat. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya gratiskan 1 Bapak Ibu nanti. Ya Ibu. Bapak Yusuf. Kurang tepat. Bukan. Simeon. Kurang tepat. Kurang tepat. Coba tadi cluenya ya Bapak Ibu diperhatikan lagi. Yesus. Ya. Yesus bukan. Diulang. Orang Majus. Bukan. Gembala. Bukan. Bukan. Coba diulang. Oh, Audrey bisa cluenya dikembalikan ke depan lagi. Raja Herodes. Ya. Aku bukan tokoh, bukan benda keramat, ya Bapak Ibu. Jadi bukan tokoh. Tapi tanpa aku, banyak orang tidak akan mengerti bahwa dunia tidak siap menerima kedatangan Sang Juru Selamat. Pohon Natal. Lilin. Kurang tepat. Lilin. Mana kan? Oke, 2 lagi. Kalau yang salah, saya gratiskan untuk pertanyaan ini. Merayakan Natal. Merayakan Natal. Bukan. Oke. Sepertinya ini sangat susah untuk pembukaan ya Bapak Ibu. Ya, Audrey silakan dibuka. Oke, penginapan. Ya, Bapak Ibu kalau ingat kisah ya, waktu itu Maria dan Yusuf berkeliling cari penginapan nggak dapet ya. Tapi penginapannya gambarnya nggak seperti ini ya, Ibu Bapak. Ini terlalu bagus penginapan kita zaman sekarang. Oke, penginapan ya. Lanjut lagi. Tadi itu bilang penginapan loh itu. Sudah dijawab. Kali sudah jawab tadi. Oke. Ini tubuhku terbuat dari kayu, namun aku lebih sering disebut dalam cerita daripada dilihat secara langsung. Aku tidak pernah dipuji karena keindahanku, tidak juga karena kemewahanku, tetapi dunia mengingat aku karena aku menyimpan seseorang yang telah menanggung dunia. Ya, Tante Maria. Salib Tuhan Yesus. Bukan. Palungan. Palungan. Audrey, coba dilanjutkan. Jawabannya apa kira-kira? Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Palungan. Ya, palungan. Ya, tenang saja, masih ada 3 lagi Bapak Ibu. Lanjut Audrey. Ya, ini gambar palungan secara garis besar seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, ini satu lagi. Tebak aku. Aku kecil, diam, dan tidak memiliki suara. Namun ketika aku hadir, banyak hati tiba-tiba menjadi lebih tenang. Tubuhku tidak kuat. Aku perlahan menghilang setiap kali aku menjalankan tugasku. Semakin aku bekerja, semakin aku merapuh. Tetapi justru itulah caraku memberi. Ada yang lilin. Lanjut Audrey. Ya, lilin. Ya, palungan dan lilin sudah terjawab. Kira-kira 2 lagi apa ya Bapak Ibu? Lanjut Audrey. Sudah menjawab, nggak boleh jawab lagi ya. Ya, jangan menjawab lagi ya ibu-ibu yang sudah menjawab, berbagi dengan yang lain. Itu jawab dulu baru jawab. Iya, yang tunjuk Tante Maria dan Bu Jenbu. Oke, aku datang dari wilayah yang hanya dikatakan dari timur. Saya hitung aja ya, nanti 1, 2, 3 supaya biar kelihatan dari depan siapa yang angkat tangan duluan. Sebuah tempat cukup jauh hingga perjalanan kami memakan waktu yang panjang. Iya, saya baca dulu ya Ibu Bapak. Kami bukan warga Bethlehem, bukan penduduk Yerusalem, bukan gembala yang mendapat kabar dari malaikat. Masih ada 1 clue lagi. Oh sudah, siapakah aku? Sebentar, turun dulu ya. 1, 2, 3. Lagi ya Bapak Ibu, turun lagi. Nanti yang memilih Bu Jen untuk kali ini ya Bu. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. 3 orang Majus. Oke, silakan dibuka jawabannya. Nah, orang Majus. Ya, 1 lagi Bapak Ibu. Ini ya. Aku bukan raja dan bukan orang berharga. Pekerjaanku sederhana, sering dijalankan di malam gelap saat banyak orang tidur. Tugasku menjaga makhluk yang lemah. Bahkan ketika aku sendiri kadang dianggap tak penting. Ada 1 clue lagi seingat saya. Oke. Namun pada suatu malam yang senyap, langit tiba-tiba terang dan suara ilahi membuatku gemetar sekaligus heran. Aku adalah saksi pertama dari kabar paling besar yang pernah diumumkan di bumi. Dan meski aku bukan siapa-siapa, aku dipanggil untuk melihat Dia yang kelak disebut Raja segala raja. Tunggu dulu Bapak Ibu, turun dulu. Kali ini yang memilih Tante Maria. Oh sudah, oke. Gembala. Ya, silakan dibuka Audrey. Oke, gembala. Ya, ternyata diserbu oleh ibu-ibu semua. Ya, silakan yang tadi sudah menjawab, 4 orang bisa maju ke depan. Ya, ini kisah-kisah ini mengingatkan kita pada cerita sekolah minggu ya, Bapak Ibu. Iya, silakan. Silakan. Ya, karena hadiahnya ada 5, saya kasih 1 pertanyaan lagi. Ibu-ibu random saja ya. Tante Maria masih ada kan? Tolong dilihat ya Tante. Bapak Ibu, saya itu suka tanaman. Saya punya tanaman di rumah. Ini kalau kita lihat
biasanya memang keluarnya atau kita lihat di kalau pergi ke Batu atau ke tempat jual tanaman ini keluarnya memang pas Desember ya. Kebetulan saya tadi lihat ya, kok ada ya di sini. Ya, kira-kira Bapak Ibu apa nama tumbuhan yang ada di sini? Ya, kelihatan ya ibu-ibu di pohon Natal yang bagian bawah. Oke, turun dulu. Saya akan menghitung. Nanti akan ditunjuk oleh Tante Maria. Ya, 1, 2, 3. Ini. Pohon cemara. Bukan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh, bunga merah itu. Oh, bunga merah. Bunga apa merah? Ini merah-merah. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas, biasanya di pucuk itu warnanya kalau nggak merah putih. Pucuk merah. Ternyata sulit ya Ibu Bapak, padahal ini setiap Desember itu pasti keluar. Kalau nggak merah ya putih. Menyerahkah? Ada merah kastuba. Iya, yaitu pohon atau tanaman kastuba. Silakan maju Ibu. Datanya kan. Ya, namanya adalah tanaman kastuba. Ya, saya minta tolong Tante Maria untuk memberikan hadiah. Ya, sudah difotokan Mas Fandi? Tante foto dulu. Terima kasih Ibu-ibu, silahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang belum menerima hadiah jangan berkecil hati ya, karena setelah ini kita akan menerima berkat secara merata. Ya, bersama-sama kita akan mengakhiri Natal Lansia. Hari ini kita akan doa makan dan penutup, sekalian tadi mendoakan ibu bapak yang berulang tahun di bulan Desember. Ya, doa akan dibawakan oleh Pendeta Aljosan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama sambil dalam doa. Tuhan, kami bersyukur boleh menikmati kebersamaan yang indah di dalam persekutuan perayaan Natal Lansia pada pagi hingga siang ini. Bersama-sama kami boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan, juga menunjukkan bakti kami sebagai umat Tuhan di dalam setiap kerinduan kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami setelah ini akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami juga akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Untuk itu kami terus berserah di dalam pertolongan pimpinan Tuhan. Biarlah kami boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Bersama-sama kami juga ingin mendoakan sahabat saudara kami yang berulang tahun di bulan Desember, yang tadi bersama-sama maju ke depan. Begitu juga bagi saudara sahabat kami yang pada hari ini tidak dapat hadir tetapi juga berulang tahun pada bulan Desember.
Biarlah di dalam perjalanan hidupnya Tuhan terus memberkati, Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, juga damai sejahtera di setiap aktivitas hidup sehari-hari. Kami juga memohon biarlah di dalam pimpinan Roh Kudus, saudara sahabat kami ini boleh terus bertumbuh di dalam iman yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang terus berserah di dalam pimpinan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama bersyukur bahwa setelah ini kami akan menikmati berkat-Mu berupa makanan yang telah tersedia bagi kami. Kami memohon biarlah makanan ini dikuduskan sehingga berguna bagi kecukupan tubuh kami sebagai sumber gizi, energi di dalam setiap aktivitas kami. Dan ajaklah kami untuk terus juga dipakai menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Memberi makan mereka, memberi pertolongan bagi mereka, memberi penguatan, penghiburan bagi mereka. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Cinta kasih Tuhan terus tersiarkan dan tertampilkan di dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan pengasihan Tuhan, karena kami yakin dan percaya berkat dan anugerah serta sukacita dari Tuhan senantiasa melimpah di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh ya, selamat Natal Bapak Ibu, lansia, selamat menikmati kehidupan di dalam sukacita dan damai sejahtera yang selalu Tuhan. Ini berarti kita foto bersama. Mari bisa maju secara bergantian untuk memposisikan diri supaya Semua ya Bapak Ibu untuk maju. Nanti akan diatur oleh Erik ya. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan tempat duduk bisa langsung memposisikan diri ya, nggak usah malu-malu gitu ya. Jalan Ruing Yanti. Konsumsinya jangan dibagi